Di video kali ini aku bakal ngasih rekomendasi ke kalian buku-buku middle grade yang bertemakan sekolah sihir. Jadi kalau kalian yang suka baca buku fantasi dengan tema sekolah sihir, kalian wajib ngikutin video ini sampai selesai. Halo reader, selamat datang kembali di Ngonten Buku Bareng. Kali ini aku, Olin, bakal ngerekomendasiin ke kalian buku-buku middle grade. Buat kalian yang belum familiar dengan istilah tersebut, ya sebenarnya itu cuma kategori aja sih. Secara garis besar, kategori buku itu dibagi berdasarkan usia dan konten dari buku tersebut. Menjadi children, middle grade, young adult, new adult, dan adult. Ya walaupun terkadang antar kategori itu bisa overlapping juga sih. Nah, kategori-kategori itu dibikin agar pembaca membaca buku yang sesuai dengan usianya. Misalnya nih, kalau kalian baru berusia 15 tahun, kalian jangan baca buku adult ya. Kalian bisa baca buku middle grade ataupun yang adult. Sebaliknya, buat kalian yang berusia di atas 25 tahun, kalian nggak hanya terbatas di kategori adult saja. Tapi kalian juga bisa explore nih ke kategori yang lain, misalnya ke yang adult ataupun middle grade. Nah, kali ini aku mau ngajakin kalian yang selama ini cuma baca buku yang adult atau adult aja untuk nyobain baca buku middle grade. Di video kali ini aku bakal ngasih rekomendasi ke kalian buku-buku middle grade yang bertemakan sekolah sihir. Jadi kalau kalian yang suka baca buku fantasi dengan tema sekolah sihir seperti A Deadly Education, Zodiac Academy, A Vampire Academy, Hex House, The Magicians, dan lain-lain, kalian wajib ngikutin video ini sampai selesai. Nah, buku pertama yang wajib aku rekomendasiin adalah Keeper of the Lost Cities. Sejauh ini, series ini ada 9 buku, dan buku ke-10-nya, yaitu final book-nya, kabarnya akan keluar di akhir tahun ini. Tapi sayangnya, buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, Keeper of the Lost Cities ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Sophie, yang dia itu selalu ngerasa berbeda dari anak-anak lainnya, karena dia itu bisa membaca pikiran orang. Suatu hari, Sophie ini ketemu anak yang bernama Fitz, yang juga bisa membaca pikiran orang. Nah, sejak saat itu, Fitz dan Sophie pun berteman. Nah, suatu hari, si Fitz ngajakin Sophie ke suatu kota yang bernama Lost Cities. Nah, di Lost Cities inilah si Sophie menemukan kebenaran mengenai jati dirinya yang sebenarnya. Di Keeper of the Lost Cities ini, kalian bisa nemuin magic system dan world building yang sangat luar biasa yang sebelumnya itu nggak pernah terpikirkan sama sekali. Walaupun buku ini untuk middle grade, tapi magic systemnya itu sangat detail dan sangat-sangat menarik. Dan di buku ini juga kalian bisa nemuin karakter-karakter yang aku jamin kalian pasti bakal suka. Buku kedua yang mau aku rekomendasiin adalah Nevermore series. Buku ini udah diterjemahkan loh, jadi kalau kalian prefer baca buku dalam bahasa Indonesia, kalian bisa beli buku yang terjemahannya ya. Buku ini sejauh ini ada 3 buku, dan kabarnya buku ini juga nanti bakal akan difilmin, jadi kalian pasti nggak mau ketinggalan dong. Nah, Nevermore ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Morrigan yang lahir pada hari yang dipercayai sebagai hari yang terkutuk. Jadi, Morrigan ini dipercayai sebagai anak yang membawa kesialan bagi masyarakat di kota itu dan bagi keluarganya sendiri, sehingga si Morrigan ini juga dikucilkan dari masyarakat dan dari keluarganya sendiri. Nah, Morrigan ini juga diramalkan akan meninggal di hari ulang tahunnya yang ke-11. Nah, pada saat hari ulang tahun yang ke-11 datang, si Morrigan udah deg-degan menunggu hari kematiannya, datanglah seorang pria misterius yang bernama Jupiter yang menyelamatkan Morrigan dan membawa Morrigan kabur dari kota tersebut menuju kota yang bernama Nevermore. Nah, untuk bisa tetap tinggal di Nevermore ini, Morrigan harus masuk ke sekolah elit yang dikhususkan untuk anak-anak yang berbakat. Morrigan yang ngerasa nggak punya bakat harus muter otak nih gimana caranya biar bisa lulus ke dalam sekolah itu dan tetap tinggal bersama Jupiter di Nevermore. Nah, di Nevermore ini, Morrigan tinggal di sebuah hotel yang bernama Hotel Deucalion. Aku suka banget sama konsepnya Hotel Deucalion ini. Terus juga nanti di buku ini kalian bisa nemuin persahabatan-persahabatan yang heartwarming. Rekomendasi aku yang ketiga adalah Amari and the Night Brothers. Buku ini sejauh ini baru ada 1 buku, tapi sequelnya akan keluar di tahun ini. Sayangnya buku ini juga belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Buku ini bercerita tentang Amari yang putus asa mencari kakaknya yang hilang tanpa kabar. Nah, suatu hari datang seorang kurir yang mengantarkan paket untuk Amari, ternyata paket tersebut dari kakaknya yang hilang itu. Nah, dari situ diketahui bahwa kakaknya itu bekerja di sebuah organisasi misterius yang mengurus makhluk-makhluk supernatural supaya bisa hidup di tengah-tengah manusia. Mencari kakaknya yang hilang itu, Amari memutuskan untuk masuk juga join ke dalam organisasi itu. Nah, udah kebayang dong gimana unik-uniknya makhluk-makhluk yang bisa kalian temui dalam buku ini, dan juga petualangan-petualangan seru Amari dalam mencari kakaknya. Oh iya, buku ini juga sepertinya terinspirasi dari Men in Black, karena ada beberapa teknologi dari Men in Black yang sama dengan di buku ini. Gimana, unik banget kan? Buku selanjutnya yang mau aku rekomendasiin ke kalian adalah The School for Good and Evil. Buku ini udah ada 6 buku dan 1 prequel, jadi totalnya ada 7 buku. Dan setahu aku yang 6 bukunya itu udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti judulnya, The School for Good and Evil. Jadi buku ini bercerita tentang sebuah sekolah yang dibagi menjadi 2. Ada School for Good, yang anak-anak di dalamnya dididik untuk menjadi seorang pemeran utama di dongeng, yaitu menjadi prince dan princess. Dan ada School for Evil, yang anak-anaknya dididik menjadi tokoh utama juga di sebuah dongeng, tetapi menjadi tokoh antagonisnya, misalnya seperti penyihir jahat dan lain-lain. Nah, di sebuah desa ada 2 orang anak yang bernama Sophie dan Agatha. Sophie dengan rambut pirangnya dan penampilannya yang elegan digadang-gadang akan masuk ke dalam School for Good. Sementara Agatha dengan rambut hitam dan kucing peliharaannya yang nakal dikabarkan akan masuk ke School for Evil. Tapi kenyataannya nasib mereka tertukar. Si Agatha masuk School for Good dan mempelajari etika dan dansa, sementara Sophie masuk ke School for Evil yang mempelajari mantra-mantra untuk mengutuk orang. Menurut aku premis di buku ini sangat menarik ya, karena walaupun mengambil tema fairy tale, tetapi ditwist sedemikian rupa menjadi sesuatu yang baru dan original. Nah, rekomendasi aku yang terakhir adalah novel yang ditulis oleh Brandon Sanderson. Kalau kalian pecinta science fiction dan fantasi, pastinya nggak asing dengan nama Brandon Sanderson ini. Memang Brandon Sanderson ini membuat buku yang target pembacanya mainly adalah young adult dan adult. Tapi dia juga pernah bikin buku fantasi yang ditujukan untuk upper middle grade. Bukunya adalah The Rhythmist. Buku ini keluar di tahun 2013, tapi sayangnya buku ini sampai sekarang belum ada kabar mengenai sequelnya. Tapi aku rasa buku ini wajib aku masukkan ke dalam rekomendasi karena aku yakin kalian pasti bakal suka. Kalau kalian pernah baca buku-bukunya Brandon Sanderson, kalian pasti udah tahu kalau Brandon Sanderson ini jago banget dalam membuat sebuah dunia fantasi. Jadi, The Rhythmist ini bercerita tentang sebuah sekolah yang mempelajari ilmu ritmatis, yaitu ilmu yang bisa menghidupkan figur 2 dimensi dari kapur. Kenapa aku bilang buku ini tuh ditujukan untuk upper middle grade? Ya, karena sebenarnya buku ini memang ditujukan untuk middle grade, tetapi world building dan magic system di buku ini itu sedikit complicated, jadi bisa menjadi overwhelming bagi para pembaca middle grade. Nah, untuk kali ini itu aja 5 rekomendasi buku fantasi middle grade dari aku. Gimana, udah ada yang masuk ke wishlist kalian belum? Makasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau dibikinin rekomendasi buku apa, kalian tinggal komen ya di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa minggu depan. Happy reading!